Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Alia Syifa dengan NIM 123-10136 kelas 3E PGMI. Saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar dan materi PKN. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu ada pembentukan komitmen, di mana berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut KTSP itu ditegaskan bahwa salah satu kerangka berpikir yang melandasi munculnya pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, selanjutnya itu menurut risalah sidang BPUPKI dan PPKI di tahun 1945 dinyatakan bahwa hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Mengapa? Karena negara kebangsaan itu adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan. Nah, bersama di dalam satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda. Nah, baik dalam perbedaan agama, ras, etnik, atau golongan. Nah, dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara kebangsaan modern bukanlah milik satu golongan tertentu, melainkan adalah milik dan wajib dipertahankan secara bersama, di mana komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu ada pengembangan pendidikan demokrasi, di mana pengembangan pendidikan demokrasi ini menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau PKN yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi. Nah, selanjutnya ditegaskan bahwa pembentukan karakter bangsa atau nation and character building sebagai amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia, di mana di dalam rangka itulah pembangunan karakter bangsa kini kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Nah, hakikat demokrasi yang demikian ini sudah tertuang dalam naskah konstitusi kita, terutama pada tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, terus menurut Udin Wina Putra menjelaskan bahwa PKN dengan paradigma barunya ini mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama mengembangkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence. Yang kedua itu membina tanggung jawab warga negara. Dan yang ketiga itu mendorong partisipasi warga negara. Nah, yang selanjutnya itu ada pembentukan civic mandate, di mana orang Inggris ini mengatakan right or wrong my country, yaitu benar atau salah adalah negaraku yang harus tetap aku bela. Nah, pernyataan itu orang Inggris tersebut menunjukkan betapa loyalitasnya warga negara Inggris kepada negaranya. Nah, bahasa Indonesia dengan sejarahnya yang panjang itu baik sebelum maupun sesudah merdeka adalah bangsa pejuang, di mana mereka itu berjuang mempertaruhkan segalanya untuk memerdekakan negara tercinta. Inilah yang disebut loyalitas yang harus dipertahankan. Nah, pembentukan
civic minded bagi setiap warga negara ini merupakan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Kepada peserta didik perlu disosialisasikan untuk diinternalisasikan nilai-nilai perjuangan dan membela, mempertahankan serta menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.